Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Kids. Selamat beribadah. Shalom Papa Mama. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Kita semua di sini juga luar Biasa. Ya, siapa yang udah siap untuk memulai ibadah kita hari ini? Saya dong. Kita semua siap untuk memuji Tuhan ya. Yes. Kita siap untuk mendapatkan berkat Tuhan. Tuhan. Ayo bersama-sama kita mau berdoa dulu ya. Yuk. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur. Kami masih bisa datang beribadah kepada Engkau. Biarlah ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami siap memulai ibadah kami. Bersama-sama kita katakan amin. Ya adik-adik semuanya, kita bangkit berdiri ya. Jangan sambil makan, jangan sambil tidur-tiduran. Kita simpan semua mainannya. Kita fokus, kita mau datang memuji Tuhan. Yo. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Setiap kita harus selalu bersukacita. Yeay. Karena Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup Kita semua. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Tertawa, ha-ha-ha, tertawa, ha-ha-ha, tertawa anak-anak Tuhan. Tertawa, ha-ha-ha, tertawa, ha-ha-ha, tertawa anak-anak Tuhan. Melompatlah, melompatlah,
Berompatlah anak-anak Tuhan, menarilah, menarilah, menarilah anak-anak Tuhan, menarilah, menarilah, menarilah anak-anak Tuhan. Belum. Berarti adik-adik di rumah juga belum capek ya. Kalau memuji Tuhan harus semangat. Yuk kita mau naikkan satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur segenap hidupku bagimu, karena cintamu yang tiada terukur segenap hidupku bagimu, karena cintamu yang tiada terukur segenap hidupku bagimu. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita mau mengucap syukur sama Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Jadikan kami seperti Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Dan juga kami mau berkomitmen melakukan apa yang firman Tuhan telah sampaikan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jangan lupa untuk menyiapkan Alkitabnya. apa lagi? Alat tulisnya. Satu lagi. Notes-nya. Iya. Boleh pipis dan minum nggak kok, Franz? Boleh, tapi di pause dulu. Iya. Setelah pipis, setelah minum, balik lagi, duduk dengan manis. Setelah itu di play kembali. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom Victorious Kids, Shalom Mami, Shalom Papi, Shalom semuanya, Shalom Victorious Kids Leaders. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa dong, karena Tuhan Yesus kita luar biasa. Hidup harus selalu semangat. Semangat sekolah, semangat bekerja buat papi mami,
semangat beribadah walaupun kita harus mengikuti ibadah melalui online. Yeay, hari ini kita masuk hari yang kedua di bulan Agustus. Bersyukur sama Tuhan Yesus karena penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama kita. Tuhan Yesus senantiasa menyertai di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, ada maksud dan rencana Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan penyertaan Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Kita mau masuk di dalam firman Tuhan hari ini. Bulan lalu bersama-sama kita sudah belajar tentang peperangan rohani. Dan minggu yang lalu kita belajar mengenai perlengkapan senjata Allah yang akan memperlengkapi kita sebagai anak-anak Allah. Dan Victorious Kid adalah anak yang pemberani. Dan sudah pasti lebih dari pemenang ya. Ayo sama-sama katakan, kita lebih dari pemenang. Yes! Di bulan Agustus ini kita akan belajar tema baru, yaitu Aku Bebas. Ini adalah tema besar kita selama bulan Agustus ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disingkat KBBI, bebas itu berarti lepas, sama sekali lepas, tidak terhalang, dapat bergerak dengan leluasa, tidak terikat, tidak terbatas, tidak dijajah, tidak takut. Apakah anak-anak Victorious Kid ada yang masih terikat? Atau ada yang terikat? Atau ada yang tidak bisa bergerak? Coba lihat badan adik-adik. Tangan kakinya ada yang terikat dengan tali? Ada yang diikat dengan tali? Sudah pasti enggak ya. Semuanya tidak ada yang terikat. Semuanya bebas, lepas, bisa bergerak dengan leluasa. Hari ini kita mau bersama-sama belajar akan firman Tuhan tentang kutuk menjadi berkat. Lepas atau bebas dari kutuk dan diberkati oleh Tuhan. Perhatikan cerita ini ya, cerita di dalam bilangan 22. Bangsa Israel adalah bangsa kesayangannya Tuhan. Bangsa Israel ini terpilih sebagai bangsa pilihan Tuhan. Tuhan sangat menjaga dan selalu menyertai bangsa Israel kemanapun mereka pergi dan dimanapun mereka berada. Oleh karena itu, bangsa Israel pun selalu dilindungi oleh Tuhan. Terutama pada saat mereka berperang melawan bangsa lain. Bangsa Israel akan selalu menjadi pemenang, meskipun mereka pernah merasakan kekalahan. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan dipimpin oleh Musa, bangsa Israel berperang dengan bangsa lain untuk merebut suatu daerah, kota atau negeri. Bangsa Israel pernah mengalahkan bangsa Amori, sehingga membuat Raja Balak, yaitu raja di Moab, ketakutan. Raja Balak tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, sehingga Raja Balak datang kepada seseorang yang bernama Bileam. Mau apa ya kira-kira ya? Ternyata Raja Balak ingin membuat kejahatan. Raja Balak mau bermain curang. Sebelum lanjutin ceritanya, kita kenalan dulu ya. Kenalan dulu sama Raja Balak dan juga kenalan dengan Bileam. Siapa sih Raja Balak itu? Raja Balak adalah raja negeri Moab. Ketika ia melihat bangsa Israel yang begitu banyak berkemah dengan negerinya, ia menjadi takut. Sebab ia telah mendengar bahwa bangsa Israel telah mengalahkan bangsa-bangsa lain di sekitar negerinya. Oleh sebab itu, ia memanggil dan akan membayar Bileam dengan upah yang sangat besar untuk mengutuk bangsa Israel. Sekarang kita kenalan dengan Bileam ya. Siapa sih Bileam itu? Bileam bukan orang Israel. Bileam tinggal di tepi sungai Efrat.
ia adalah seorang juru tenung atau tukang sihir. Ya, bahasa kerennya, bahasa zaman now itu ada yang menyebut orang pintar, ada yang menyebut paranormal. Wah, sebutannya banyak lah. Tapi intinya adalah bahwa Bileam itu adalah orang yang suka menenung atau menyihir orang lain. Dan biasanya Bileam dibayar untuk mengutuk orang dengan ilmu sihirnya itu. Meskipun Bileam adalah juru tenung atau tukang sihir atau paranormal atau yang disebut juga dengan orang pintar, tetapi ia mengetahui bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang disertai Tuhan. Di dalam Bilangan 22 ayat 12, Allah berfirman kepada Bileam, "Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati." Raja Balak melalui utusannya atau anak buahnya atau pengawalnya berusaha untuk menyuap. Apa itu menyuap? Menyogok. Menyogok Bileam dengan upah yang sangat besar supaya Bileam mau mengutuki bangsa Israel. Bileam punya ilmu sihir yang hebat. Apa yang akan dikutuknya akan menjadi terkutuk. Tapi kehebatan Bileam tetap tidak sehebat Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Bukti Tuhan kita lebih hebat dari Bileam adalah Bileam taat akan perintah Tuhan. Bileam tidak mau melanggar perintah dan titah Tuhan. Bileam tidak mau mengutuk bangsa Israel meskipun diberi upah atau hadiah berupa uang yang sangat besar, yang sangat banyak. Semula Tuhan melarang Bileam untuk pergi bersama utusan Raja Balak. Tetapi akhirnya Tuhan mengizinkan Bileam untuk pergi, hanya tidak boleh mengutuki atau mengucapkan kata serapah, sumpah serapah. Sepatah kata pun tidak boleh mengucapkan sumpah serapah. Bileam pun sempat mengalami godaan untuk mengutuki bangsa Israel. Tetapi malaikat Tuhan menjaga bangsa Israel dan membuat keledai Bileam bicara. Dan berbaliklah Bileam mengikuti perintah Tuhan. Akhirnya Bileam tidak mengutuk bangsa Israel, tetapi malah justru memberkatinya. Memberkati bangsa Israel sesuai dengan perintah Tuhan. Dari kisah Bileam ini kita bisa mempelajari 3 hal. Yang pertama, Tuhan memberikan rasa taat kepada seseorang, yaitu Bileam, yang sebenarnya justru tidak kenal dan tidak percaya kepada Tuhan. Yang sesungguhnya bisa berbuat jahat kepada anak-anak Tuhan, tetapi berubah menjadi taat kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan bisa memakai Bileam atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, walaupun dia adalah tukang sihir, untuk memberkati anak-anak Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa aja untuk memberkati kita. Sebagaimana Bileam dipakai Tuhan untuk memberkati bangsa Israel. Yang ketiga, yang kita bisa pelajari dari Bileam, Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Orang lain boleh merencanakan kejahatan terhadap kita, tapi Tuhan akan mengubah menjadi berkat. Tuhan akan mengubah kutuk menjadi berkat.
Di dalam Ulangan 23 ayat yang kelima, firman Tuhan bilang begini. Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Adik-adik dan juga papi, mami, papa, mama yang nemenin adik-adik dengerin ibadah online, mengikuti ibadah online ini, kita mungkin pernah mengalami kegagalan ataupun kemalangan dalam hidup ini. Tapi ingat satu hal, semua itu bukan karena kutukan. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita. Firman Tuhan sangat jelas tertulis di dalam Ulangan 23 ayat yang kelima. Bahwa Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Di dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama, firman Tuhan bilang, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Apabila ada seorang yang mengatakan tidak baik, seperti misalnya, hari ini sial banget. Aku bawa sial nih. Aku selalu sial. Sial banget sih kayaknya hari ini. Ataupun kita percaya kepada horoskop atau zodiak, apa tuh ya? Itu ramalan bintang. Semua itu harus kita tolak di dalam nama Yesus Kristus. Anak-anak Tuhan tidak boleh percaya dengan kesialan. Anak-anak Tuhan tidak boleh percaya dengan horoskop atau zodiak. Karena setiap harinya Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan siap memberkati kita. Dia mati di kayu salib untuk memerdekakan kita. Hal buruk apapun yang terjadi, kadangkala memang diizinkan Tuhan. Tapi Tuhan selalu punya maksud yang baik. Ingat, bukan karena kita terkutuk atau kita anak pembawa sial. Tapi Ci, kan cuman baca doang ramalan bintang. Tidak boleh, tidak boleh. Tolak dalam nama Yesus, karena apa yang kamu baca itu akan masuk ke dalam otak dan pikiran kamu. Makanya tidak boleh membaca, apalagi percaya. Baca aja nggak boleh, apalagi percaya. Tidak boleh percaya kepada ramalan horoskop atau zodiak. Hadapilah dan jalanilah hari hidupmu bersama dengan Tuhan. Tuhan telah mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan telah mengubah kegagalan menjadi kesuksesan. Tuhan telah mengubah duka cita menjadi sukacita. Tuhan telah mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Tuhan senantiasa memberkati sekolah kita, studi kita. Tuhan senantiasa memberkati usaha dan pekerjaan papa mama kita. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Dan biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan kepada adik-adik bahwa tidak ada anak yang bawa sial. Tidak ada hari yang sial. Tidak ada kejadian yang menyatakan bahwa kita ini sial. Tidak ada. Karena Tuhan menyertai hidup kita. Sebagai ayat hafalan, Galatia 5 ayat yang ke-1. Hafalkan ayat ini
supaya ini menjadi pegangan bahwa kita ini sudah dimerdekakan oleh Kristus. Galatia 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Ke kanan senang, ke kiri senang, kemana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Melompat senang, berputar senang, menari-nari hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Memang luar biasa. Firman Tuhannya juga tadi keren banget ya Komrades ya. Tuhan Yesus memberitahukan kebenaran kepada kita bahwa kita ini bukan lagi hamba dosa. Kita ini bukan lagi jadi budak dosa. Dan Tuhan Yesus sudah mengubah kutuk menjadi berkat. Yeay, Victorious Kids, peace and joy. Gak kedengeran kok Frans. Iya, kurang kenceng. Kurang kenceng ya. Coba Kofran yang panggil. Suaranya gedein dulu. Victorious Kids, peace and joy. Iya, senang banget lihat adik-adik semuanya tersenyum dengan sukacita. Yuk, kita mau mengakhiri ibadah kita ya. Kita mau berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah setiap pujian kami, setiap tarian kami, setiap sorak-sorai kami itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk berkat yang boleh kami dapatkan lewat ibadah kami hari ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk papa, mama, dan keluarga kami. Biarlah Tuhan Yesus yang mencukupi setiap kebutuhan kami, yang memberkati pekerjaan orang tua kami, yang memberkati setiap kesehatan papa dan mama kami. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kalau boleh biarlah Engkau mau sembuhkan, Engkau mau pulihkan dari COVID-19. Kami percaya Tuhan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Dan sekarang adik-adik kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan karena kita akan menerima dan menyambut berkat yang daripada Tuhan. Yuk kita siapin hati kita, biarlah hati kita terbuka untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Terimalah berkat yang daripada Tuhan, jadilah berkat dimanapun kalian berada, dan teruslah memuliakan nama Tuhan. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Yay, happy Sunday. See you. See you next week. God bless you. Baru saja kita menyaksikan channel YouTube Victorious Kids. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.